6 praja IPDN asal Sulawesi Utara dipecat. 1 praja turun pangkat. Mereka dianggap memukul praja asal Sulawesi Utara. Pemeriksaan tanggal 19 November 2020, pemecatan pada tanggal yang sama. Diduga proses pemecatan ini cacat hukum. Salah satu praja IPDN yang dipecat, Jurgen Paat. Jurgen Paat memilih mencari keadilan. Pasalnya, Jurgen Paat tidak melakukan kekerasan kepada korban. Sementara korban juga mengaku Jurgen Paat tidak melakukan apa-apa kepadanya. Jurgen Paat dan korban adalah teman semasa SMA di Manado. Jurgen Paat salah satu praja IPDN yang dipecat oleh IPDN. Kini mencari jalan keadilan. Bersama kuasa hukum Jurgen Paat melakukan konferensi pers di salah satu rumah makan di Manado. Pada intinya, Jurgen Paat tidak melakukan kekerasan kepada korban karena korban adalah teman baiknya semasa SMA. Bahkan pengakuan korban juga bahwa Jurgen Paat tidak melakukan apa-apa, apalagi kekerasan kepadanya. Anehnya, Jurgen Paat dipecat. Pemecatan itu diduga ada intervensi dari oknum-oknum IPDN Jatinangor dan Tampusu. Oleh karenanya, Jurgen Paat kini akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Bukan kekerasan pemukulan pada tanggal 13 November 2020. Nah, di IPDN ada yang namanya Komisi Disiplin untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, saya diperiksa pada tanggal 19 mulai dari pagi hari oleh Komisi Disiplin. Nah, ironisnya saya juga langsung dipecat pada hari itu juga, di mana prosesnya berlangsung begitu cepat. Bahkan juga waktu proses pemeriksaan, saya tidak pernah mengaku melakukan kekerasan pemukulan dan memang betul. Kemudian akan tetapi pihak IPDN menghiraukan hal tersebut. Nah, oleh karena itu di sini saya merasa terjadi proses yang tidak adil. Oleh karena itu saya di sini bersama Bapak pengacara ingin mencari keadilan agar hak kami untuk mendapatkan pendidikan dapat didapat kembali. Oleh karena itu di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami ingin bahwa proses hukum akan ditempuh sehingga hal-hal yang benar dan hal-hal yang sebenarnya akan terbukti bahwa saya tidak melakukan kekerasan pemukulan sama sekali. Kejadian tersebut pada tanggal 13 kami ada 4 orang. 13 November tahun 2020. Nah, di situ di kejadiannya ada 4 orang. Nah, saya tertuduh telah melakukan kekerasan pemukulan kepada adik tingkat saya yang dia adalah teman saya, teman sekolah saya waktu SMA. Bahkan dia sempat menulis surat pernyataan bahwa saya tidak melakukan kekerasan pemukulan. Surat tersebut sudah kami coba kirimkan di pihak IPDN, akan tetapi pihak IPDN menghiraukan surat tersebut. Jadi harapan saya semoga dengan proses ini hak untuk mendapatkan pendidikan kembali saya sebagai praja dapat dikembalikan oleh pihak IPDN. Seperti diceritakan oleh Jurgen Paat, kejadian awal tanggal 13 November 2020. Saat kejadian ada 4 orang praja senior. Kejadian itu diduga ada terjadi kekerasan. Jurgen tertuduh melakukan kekerasan kepada adik tingkat yang juga teman baik Jurgen semasa SMA. Namun korban sempat menulis pernyataan bahwa Jurgen tidak melakukan kekerasan kepadanya. Sangat sedih tentu saja. Ya, kebetulan saya seorang pendidik. Kami keluarga pelayan dan kami sangat tahu mengenal anak kami. Kami tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Jadi kami merasa bahwa apa yang diberlakukan kepada anak kami itu hal yang tidak objektif, dan kami sangat kecewa, kami sangat sedih dengan apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan IPDN melakukan proses. Ya, mulai kami mendengar anak kami mengatakan bahwa diperiksa pada pukul 6 sore sampai 7 malam. Kemudian langsung sesudah diperiksa di BAP, langsung berbaris ke lapangan untuk diberhentikan. Dan pada malam itu juga tengah malam langsung dikeluarkan dari kampus di masa pandemi, dibawa ke kantor penghubung Pemda Sulut, dan di sana terlantar. Ya, sangat tidak manusiawi. Jadi ini ada 6 praja asal Sulawesi Utara yang dipecat. Kemudian ada 1 yang turun pangkat
dan dianggap memukul praja yang juga asal dari Sulawesi Utara. Jadi ada kejadian-kejadian di situ, kemudian begitu cepat proses ini pada tanggal 19 November langsung dipecat, dan ada hal-hal yang ternyata dalam prosesnya ini mereka ini sudah mengadu kepada Dewan Provinsi, DPRD Provinsi. Kemudian dari DPRD Provinsi sudah 2 kali bertemu dengan pihak Rektorat IPDN, kemudian juga bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri. Seterusnya juga Pak Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dono kami sudah menyurat kepada IPDN, dan kemudian IPDN juga sudah membalas. Nah, ternyata dalam proses ini mereka merasa ada hal yang tidak adil kan. Jadi mereka ada intinya, saya kemarin telah diberikan kuasa atas rekomendasi teman-teman di DPRD Provinsi. Saya akan mendampingi salah satu dari 6 yang dipecat itu, yaitu Jurgen Paat. Dia praja IPDN Jatinangor tingkat 2, dan dia termasuk praja yang berprestasi, kemudian juga termuda seluruh Indonesia. Dia tinggal di Tomohon, kemudian kedua orang tuanya adalah pendeta. Papanya pendeta, mamanya pendeta, dan guru bahasa Inggris di SMU. Anak ini cukup baik sama dan anehnya dalam proses ini ada hal-hal yang telah dilanggar oleh pihak IPDN, maka kami akan segera membuat gugatan permohonan kepada PT UN Bandung segera dalam waktu dekat, dan saya bersama teman saya dari Jakarta akan segera menggugat Rektor IPDN dalam SK ini dengan tujuan 2, yaitu 1, agar praja ini dikembalikan sebagai praja, dicabut SK ini, kemudian yang kedua menjadi pembelajaran kepada IPDN. Hal yang paling penting bahwa kejadian ini baru pertama kali terjadi, ada praja yang menggugat rektor, baru pertama kali terjadi. Nah, itu yang bisa kami sampaikan untuk awal-awal ini. Yang paling pokok yang adalah keanehan, dia dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap praja asal juga Sulawesi Utara, praja tingkat pertama, dan ternyata itu adalah temannya sendiri, dan temannya ini menyatakan sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia ini, Jurgen Paat ini, tidak melakukan kekerasan fisik apapun. Jadi ada satu keanehan, kenapa SK pemecatan berdasarkan ada kronologis kejadian yang diperiksa dan melanggar seluruh aturan yang peraturan Menteri Dalam Negeri ini, kemudian dipecat, dan ternyata tidak ada kekerasan. Maka kami akan menempuh jalur hukum untuk itu. Itu yang pengantarkan. Kasus ini segera akan didaftarkan di PT UN Bandung untuk mencari keadilan. Lebih lanjut, kuasa hukum Sofyan Jimmy Yosadi juga menggarisbawahi bahwa bila ditemukan ada oknum-oknum di IPDN Jatinangor dan IPDN Tampusu tidak becus, akan dipidanakan. Sementara IPDN Jatinangor maupun IPDN Tampusu masih menunggu konfirmasi. Tim Liputan Berita TV Manado.